Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang kami ta'zimi, serta sesepuh bini sepuh yang kami hormati, dan para jamaah dan warga setempat yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Tentu malam ini dalam rangka walimatul khitan daripada sahibul hajah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat pada malam hari ini dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah, wonten sebuah riwayat kalau ngutip perkataannya Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti, itu disebutkan di dalam kitabnya ma min baitin aw masjidin aw mahallatin qur'a fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, maksudnya dibacakan sholawat Nabi, illa huffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahalli, melainkan malaikat mengepung tempat itu. Misalnya kampung kita niki dibacakan sholawat, insya Allah kampung niki pada malam hari ini dikepung oleh para malaikat. Wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan, dan pada malam hari ini juga malaikat bersolawat kepada kita semuanya yang ada di tempat ini. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati wa ridwan, dan di malam ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ridhonya untuk warga di tempat ini. Jadi ini luar biasa, perlu kita makmurkan, perlu kita lestarikan tradisi rutinitas semacam ini, membaca sholawat. Insya Allah kalau ini berjalan terus sampai akhir hayat kita, insya Allah kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam hari ini di acaranya khitan, maka sedikit banyak pula membahas tentang masalah khitan. Ngaji sebentar mawon terkait dengan kitab, keterangan kitab tentang khitan dijelaskan di dalam kitab Butulus Sa'adah. Kiniku tentang khitan, wonten khitannya di dalam. Jadi kalau sedikit membahas tentang khitan niki yang mana jarang dibahas nih. Jarang orang membahas khitan nih. Banyak orang khitan tapi jarang materinya tentang khitan. Nah, kebetulan pada malam hari ini khitan, kalau sedikit membahas tentang khitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulum fi dharani amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis disebutkan, al-aklafu la tuqbalu lahu salatuhu wa la tuqalu dzabihatuhu. Orang yang tidak pernah orang yang tidak khitan, maksudnya apa? Belum, kalau bahasa kita apa biasanya? Sunat. Orang yang belum sunnah, la tuqbalu lahu salatuhu, salatnya belum diterima. Wa la tuqalu dzabihatuhu, hewan korbannya tidak boleh dimakan. Jadi ini ke hadis nih. Jadi orang kalau belum khitan, belum sunat, niku sholatnya belum diterima oleh Allah, dan hewan korbannya belum boleh dimakan. Hadis ini ternyata dari kalangan ulama niku terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hukumnya khitan. Kalau begitu khitan niku hukumnya ya nopo, bagaimana hukumnya? Kok sampai kemudian gara-gara tidak khitan sholat kita tidak diterima, hewan korban kita tidak boleh dimakan? Nah, ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Disebutkan al-khitanu wajibun fi haqqil rijal wa kadan nisa ala sahih inda Syafi'i. Disebutkan khitan yang pertama, ulama yang pertama mengatakan khitan niku hukumnya wajib. Berarti wajib niku nggak boleh ditinggalkan, harus. Kalau ditinggalkan dosa. Wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini perempuan bukan kertas dulu. Dan nopo khitan ini kayak nopo sing penting ini biasanya di dokter yang bagian nopo itu biasanya.
niku wajib baik laki-laki maupun perempuan. Niku menurut pendapat mazhab Syafi'i yang mayoritas kita anut, kita ikuti. Niku. Sementara menurut yang kedua, ulama yang kedua mengatakan menurut mazhab Malik dan Abu Hanifah mengatakan sunnatun fi haqqir rijal wan nisa. Niku hukumnya sunnah baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pendapat yang pertama mengatakan wajib, pendapat yang kedua mengatakan sunnah. Sunnah niku boleh dilakukan, boleh ditinggal. Niku. Kenapa kok sunnah? Beliau berdalil mengatakan qad aslaman nas walam tahtadimu. Sebab dulu di zaman Rasulullah ada orang masuk Islam tapi dia belum khitan. Ini dasarnya yang mengatakan kemudian khitan itu tidak wajib menurut ulama yang kedua. Tapi pendapat yang ketiga mengatakan wajibun fil rajul, wajib bagi laki-laki, wa sunnatun fil mar'ah, dan sunnah bagi perempuan. Jadi menurut pendapat yang ketiga niku sing wajib niku bagi laki-laki sunnahnya, khitannya, sementara perempuan itu hukumnya sunnah. Niku terkait dengan hukumnya. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Cuma yang kita ikuti niku mayoritas ulama kita niku adalah mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan khitan niku hukumnya wajib. Lalu kemudian ulama mengatakan innama yajibul khitanu bi thalathati syurutin. Khitan niku menjadi wajib jika memenuhi 3 syarat. Jadi seseorang niku wajib khitan kalau sudah memenuhi 3 syarat. Yang pertama al-bulu, kalau sudah balik. Nah, kalau masih kecil belum wajib. Fala yajibu 'ala shabi, maka tidak wajib bagi anak kecil. Kenapa? Li'annahu laisa min ahlil wujubi. Karena anak kecil itu tidak termasuk cakap menerima kewajiban. Dia belum cakap menerima tanggung jawab. Makanya kemudian masih kecil tidak diwajibkan khitan. Kalau sudah dewasa balik wajib, karena dia sudah termasuk cakap menerima tanggung jawab. Yang kedua al-aqlu, akal, dia harus punya akal. Fala yajibu an 'alal majnuni, orang gila nggak wajib. Ya, kalau gila, walaupun tak sunat juga kenapa nggak wajib. Gila. Kenapa? Li'annahu laisa min ahlil wujub. Karena orang gila itu tidak termasuk orang yang cakap penerima kewajiban, sehingga tidak wajib khitan. Yang ketiga, dia wajib ihtimalul khitan, apabila dia dimungkinkan bisa dikhitan, sanggup dikhitan. Fala yajibu 'ala man la yahtamiluhu, maka tidak wajib bagi orang yang tidak sanggup dikhitan. Misalnya karena dia sakit, kalau dikhitan dia bahaya karena kondisi fisiknya lemah. Maka tidak wajib. Walau wulida syakhsun makhtunan fala khitana alaihi. Apabila ada seseorang begitu lahir langsung khitan, maka dia tidak wajib khitan. Jadi ada bayi mulai lahir niku sudah khitan. Niku wonten. Gak tahu gak? Daerah sini ada gak yang lahir kemudian dalam keadaan hitam? Ada? Gak ada, langka nih. Ternyata wonten dijelaskan di kitab niki. Awwalu man ikhtatana minar rijal, orang yang pertama kali khitan dari golongan ini, orang yang pertama kali khitan, yang pertama niku Nabi Ibrahim, yang kedua adalah ini dari kalangan laki-laki, yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah yaitu Sayyidah Hajar, ibunya Ismail, istrinya Nabi Ibrahim. Jadi yang pertama khitan itu dari kelompok laki-laki Nabi Ibrahim, dari kelompok perempuan Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, ibundanya Ismail. Niku dalam keadaan khitan. Sementara nabi-nabi yang lain yang lahir dalam keadaan khitan setelah Nabi Ibrahim, ternyata ada nabi-nabi yang lain yang begitu lahir langsung khitan, langsung mulai dari kandungan sudah khitan. Niku jumlahnya ada 17, di antaranya Nabi Adam,
Itu disebutkan di dalam kitab ini Nabi Syis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, sampai kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah khitan. Sehingga kalau ada seseorang yang sudah khitan, jangan dikhitan lagi boleh. Ya nopo kalau sudah khitan dikhitan lagi, hilang boleh, hilang ya. Nah, jelas hilang ya. Nah, itu. Terus tadi sempat ada yang ketawa ketika kita berbicara tentang perempuan itu wajib khitan. Itu ada yang ketawa. Kenapa kok perempuan juga wajib khitan, Bu? Atau sunnah khitan, kenapa? Di sini disebutkan, Bu nih. Niki disebutkan di sini fa innahu afdal indar rajul. Ternyata perempuan yang dikhitan itu lebih baik bagi suaminya. Bu, ya nopo maksud baik niku ya nopo panjenengan ngerti. Nopo baik niku ketimbang istri perempuan yang belum khitan. Nah niku menurut niki ini begitu gitu. Wa ahsanu indar niki bahasa roto anu Bu, cuma kalau sindir mawon. Perempuan yang dikhitan itu lebih bagus, lebih baik menurut kacamata orang laki-laki. Nah niku ada perbedaan. Nah niku. Kalau betul jelas nggih, niki dijelaskan di sini bahasanya luar biasa. Kalau ingin penjelasan monggo nanti 4 mata mawon kula jelaskan. Nggih. Tanpa-tanpa niki kalau biasanya kalau di pesantren ini mau dijelaskan betul-betul Bu nggih. Apa dijelaskan? Perlu dijelaskan? Bapak nggih ngerti maksudnya nggih? Itu mawon nggih. Gitu. Dan itu kenapa kok perempuan itu disunahkan bahkan diwajibkan khitan, karena itu menurutnya lebih bagus bagi suaminya. Nah niku Bu. Niku. Di samping kebersihan dan lain sebagainya Bu niku. Nah niku. Terus kemudian waktunya khitan niku kapan? Nah niki. Waktunya khitan niku kapan? Sunahnya niku kapan? Niki khitan niku sebenarnya diwajibkan setelah balik, wa yustahabu ayyahtatana fil yaumil sabiq min wiladatihi, dan disunahkan khitan niku pada hari ke-7 dari kelahiran. Artinya khitan niku sunnahnya sami dengan akikah niku. Jadi mestinya khitan niku sunnahnya pada saat barengan dengan akikah. Niku barengan. Cuma kalau dimungkinkan, anaknya sehat, berani dan sebagainya. Tapi kalau tidak dimungkinkan, bukan apa-apa. Kenapa kok dianjurkan pada 7 hari dari kelahiran? Karena di sini mengatakan fa innahu adharu wa asra'u nabatan. Nah, lebih cepat katanya Bu. Sembuhnya lebih cepat daripada ketika sudah besar atau masa pertumbuhan, lebih cepat sembuhnya. Nah, itu katanya. Kenapa kok khitan itu disunahkan, dianjurkan pada saat 7 hari dari kelahiran? Karena itu lebih cepat tumbuhnya, sembuhnya dan sebagainya. Nah niku Bu. Terus kemudian para jamaah, di sini terkait dengan dasarnya nopo khitan niku. Yang pertama, khitan niku adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi khitan niku syariatnya atau ajarannya Nabi Ibrahim. Nah niku. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Artinya, kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya kamu mengikuti syariatnya, agamanya Nabi Ibrahim. Salah satunya ajarannya, agamanya itu yaitu khitan niku. Nah niku. Sehingga kita dalam rangka ini mengikuti sunnah ajarannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim niku para jamaah di khitan niku panjenengan tahu umur pinten? Nabi Ibrahim di khitan niku. Di kitab niki dijelaskan Nabi niku khitan, Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku khitan. Ikhtatana wa umruhu 80 sana. Umurnya Nabi Ibrahim niku pada saat dikhitan niku umurnya 8